Gua nggak tahu lu siapa, gua nggak ngerti latar belakang lu apa, tapi setidaknya lu nonton video ini. Dengarkan gua baik-baik. Selesai lu menonton video ini sampai habis, cek handphone lu, cek film Look Back, itu ada di bioskop mana, ada di jam berapa, segera lu pesen tiketnya dan lu nonton. Kalau enggak, ini akan jadi salah satu penyesalan lu di tahun 2024. Ini serius banget. Lu akan melewatkan sebuah karya yang jarang bisa masuk Indonesia. Serius, jarang bisa masuk Indonesia karena ini adalah karya yang unik, yang sebenarnya bisa dibilang sederhana, nggak kompleks, tapi gue yakin kalau lu wibu atau enggak lu orang yang suka nonton film-film ya drama santai, ini film cocok banget buat lu. Lu subscribe channel Bening pun udah pasti lu cocok nonton video ini. Tapi kenapa bisa begitu? Gue baru aja kelar menonton sebuah anime movie bernama Look Back, karya dari Fujimoto. Buat kalian yang belum tahu, Fujimoto itu adalah orang yang bikin Chainsaw Man, yang sebenarnya gue juga ngikutin banget karena dia tuh emang kalau bikin sesuatu tuh karya bagus-bagus banget. Ini sampai gue rela beli salah satu one shotnya, bukan Look Back, tapi Sayonara Eri. Ini one shotnya dia yang luar biasa bagus juga, nggak kalah kayak Look Back, tapi Look Back yang akhirnya dapat anime movie-nya duluan dan jadi movie, dan oh Tuhan, bagus banget animenya. Seperti biasa, ini adalah channel Eno Bening ya, bukan seorang reviewer film yang bisa kalian andalkan, jadi silakan kalian tonton video reviewer yang lain. Tapi kalau kalian masih stay, terima kasih, tapi mungkin kalian juga akan ninggalin karena sebentar lagi gue akan spoiler abis-abisan. Jadi kalau kalian nggak terima sama spoiler, bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue akan ngomongin apa yang gue rasakan selama gue menonton. Pertama, gue nungguin banget Look Back dan gue kelewatan premiernya. Sangat gue sayangkan karena ternyata kalau premier fan screening itu dapat manga aslinya yang bahasa Jepang, itu gue pengen banget karena yang gue dapetin baru ini Goodbye Eri. Kalau misalnya bisa dapet itu gue senang banget. Terus kayak ya nggak dapet karena emang pada saat itu juga gue lagi ada kerjaan, jadi gue tapi pada saat fan screening itu selesai, gue langsung cek udah tayang belum, kok belum tayang. Terus akhirnya hari ini tayang, gue langsung pesen tiket, gue ajakin siapa yang mau nonton bareng gue, terus gue nonton dan wow. Movie ini cukup beda dari berbagai macam movie anime karena pertama bukan shonen ya, jadi bukan yang action tembak terus level up terus kekuatan nakama dan lain-lain, lu nggak akan dapetin itu di sini. Durasinya pun cenderung pendek, 1 jam kurang kalau nggak salah, jadi nggak lama-lama banget. Terus ini ceritanya tentang apa? Ini adalah cerita tentang Chainsaw Man tapi in the making gitu, jadi proses behind the scene pembuatan Chainsaw Man. Enggak, tapi sebenarnya ada ke situ, tapi gue akan bahas di ujung. Namun cerita ini secara gamblang bisa kita lihat sebagai cerita tentang mimpi anak SD, 2 perempuan yang pengen jadi mangaka. Yang satu namanya Fujino, yang satu namanya Kyomoto. Nah, Fuji ini adalah anak yang lumayan oke lah gambar dan dia jago bikin manga gitu. Terus dia bikin manga gitu kayak di mading sekolah tapi kayak dibagi-bagiin gitu loh. Jadi setiap anak pasti baca. Intermezzo, gila Jepang itu ya pendidikannya ya. Bahkan orang yang jago gambar dikasih fasilitas nih. Oh, kamu jago gambar manga gitu ya. Nih kamu taruh di koran sekolah ya. Coba kalau buku lu digambar-gambar gitu di sekolah di Zanzibar gitu kan, dimarahin, kamu nggak boleh gambar-gambar di buku. Ayo, matematika lagi. Parah ya sistem pendidikan yang kayak gitu ya. Ini Jepang keren aja gitu sistem pendidikannya. Pokoknya Fuji imba banget lah, nggak ada yang bisa nyaingin dan banyak dapat pujian dari orang kiri dan kanan. Sampai akhirnya dia ketemu saingannya yaitu Kyomoto. Nah, Kyomoto ini adalah anak yang hikikomori. Gue udah bahas banyak tentang hikikomori tapi akan gue jelasin sedikit. Hikikomori itu kalau bahasa Inggrisnya shut in. Jadi intinya orang yang nggak mau keluar rumah. Ini adalah sebuah fenomena sosial yang sangat-sangat ramai di Jepang, di mana banyak orang itu malas keluar rumah karena mereka takut bersosial atau trauma bersosial. Intinya nggak mau ngobrol sama orang karena dia lebih nyaman di kamarnya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas lebih lengkap tentang hikikomori, tapi untuk sekarang ya pokoknya si Kyomoto ini hikikomori dan Fujino ini terlihat seperti cewek yang lebih supel, lebih ekstrovert gitu, bisa bergaul dan lain-lain, dan kebetulan dia juga jago gambar manga. Nah, suatu hari koran sekolahan yang tadinya biasa dikuasai sama si Fuji tahu-tahu dapat saingan nih, yaitu si Kyomoto, dan dari situlah mulai interaksi antara si paling ekstrovert dengan si paling hikikomori. Ada sebuah badum-badum persaingan gitu sampai si Fuji ini try hard banget untuk bisa nyaingin gambarnya si Kyomoto. Si Fuji latihan, gambar lagi, belajar dan lain-lain, tapi akhirnya dia menyerah karena dia sadar dia tidak bisa menyaingi si Kyomoto. Kira-kira gitulah awal cerita dimulai, dan menurut gua ini bagus banget. Gua berair mata dan gua ketawa, gua berair mata dan gua ketawa, gua berair mata dan gua ketawa. Itu adalah ciri khasnya Fujimoto banget menurut gua dalam dia mendesain sebuah cerita yang jujur bisa menurut gua ngalahin
siapa tuh si 20th Century Boy itu yang cukup dragging. Dia dragging, man, tapi kayak kita bisa nikmatin gitu. Bahkan the whole movie itu dialognya minim banget. Banyak gambar, banyak aksi dan lain-lain. Tentu ini bagian dari direktornya juga ya. Oke, kita akan mulai pembahasan, yaitu adalah cerita. Ini cerita sederhana banget. Ini cerita sederhana sekali. Yang tadi gue udah bilang, ini cerita ringan banget. Lu gak usah mikir plot twist, siapa pembunuhnya, siapa penjahatnya, timeline yang asli yang mana, oh ini varian yang mana dan lain-lain. Enggak, it's simply a story about dream. Serius deh, ini tentang lu dengan mimpi lu dan akhirnya lu look back. Ih, gila, poetik banget cuy, asli. Ini sinema poetik ya, absolute cinema, asli. Bagaimana pesan-pesan mereka itu disimbolisasikan dengan komik strip. Oh ya, gue udah baca look back ya sebelum gue nonton, dan di look back tuh manga yang mereka bikin tuh nggak dianimasin. Di sini dianimasin dan itu kocak dan seru banget, kayak nilai plus gitu. Dan pokoknya banyak banget ya adegan-adegan yang ditambah di manga. Jadi kalau lu pada yang berpikir, oh gue udah baca manganya, gue udah tahu cerita segala macam, enggak men. This is more, man. Gila, parah, bagus banget. Oke, animasi. Wah, gila, gambarnya lu pikir kayak ini gambarnya terlalu sederhana ya. Pencahayaannya nggak ini, kulitnya nggak mulus segala macam. Kayak gambar anak-anak, kayak krayon gitu. Tapi indah, men. Sederhana, simple, dan emang itu yang menurut gua cukup gitu loh. Sesederhana ini aja gitu. Nggak kompleks-kompleks kayak adu seberapa ribet gitu anime lo. Nggak, ini animenya styling gambarnya tuh bener-bener yang sederhana sekali, yang menyenangkan sekali untuk dilihat. Tapi kalau udah ngezoom ke mata, lu masih bilang sederhana mah berarti mata lu soak. Itu bener-bener, men. Lu kalau ke zoom mata, bola matanya, terus alisnya, bulu matanya, bahkan refleksi di bola matanya, bener-bener make tema jelas tentang look back, tentang bagaimana lu melihat ke belakang, bagaimana konsep mata dalam pembuatan anime ini luar biasa, sangat-sangat dipikirkan. Terima kasih semua tim yang bekerja untuk anime movie ini. Gue paham apa yang lu tulis, gue paham apa yang lu kerjakan, luar biasa sekali. Kertas jatuh dianimasikannya dengan sangat bagus, jalan-jalan di kota, ekspresi muka, ekspresi jijik, kaget, kesel, seneng. Apa ya, gue suka banget deh story. Pertama ya, Fujimoto ini ngasih story tentang ini nih ego ya, maksudnya lu tuh senang ya defensein sama orang gitu, tapi lu nahan gitu, gue defense sama orang, gue nahan nih, jangan sampai gue freak out nih, gue nahan gitu. Tapi mau nggak mau itu keluar gitu, itu bocor di sebuah ekspresi yang lain gitu, yaitu tiba-tiba dia pulang dengan menari, berdansa dia di bawah hujan, menikmati dia sebuah perasaan yang selama ini hilang pada dirinya, yaitu kebanggaan menjadi seseorang mangaka, karena ada fans yang memuji dia, yang mengagung-agungkan dia, yang selama ini dia pikir orang itu adalah orang yang siap menyaingi dia, tapi ternyata itu adalah orang yang ngefans sama dia. Kompleksitas cerita juga yang bahkan kita nggak sadar gitu, kalau selama ini Hikikomori ini pelan-pelan sembuh, pelan-pelan akhirnya dia karena berguru sama senseinya, dia memberanikan diri. Terus pesan-pesan sederhana dari komik-komik strip kocak, jangan keluar, ayo keluar ya. Lomba Hikikomori tahun ini dimenangkan oleh Kiyomoto mati. Dan itu semua nggak cuman hadir, itu semua balik lagi ke cerita. Itu kekuatan Fujimoto, emang dia gila, men. Dia kalau bikin story tuh lu mesti lihat si karya-karya dia. Kadang tuh bagus banget, kadang bikin pecah pala banget. Fire Punch contohnya. Dan Chainsaw Man setelah arc Makima, gua nangis, gua ketawa. Apalagi yang keren, lagu, buset, lagunya keren. Nggak lagu yang bikin kita ingin sedih gitu, ngerti gak sih? Bukan lagu-lagu yang paksa kita untuk sedih. Dia hanya lagu yang menemani. Ya, voice actor, sumpah. Voice actor itu si Kiyomoto ya. Voice actor Kiyomoto juara sih, sumpah. Apa ya, menggambarkan bagaimana sih orang yang nggak pernah keluar dan nggak berani ngomong sama orang lain. Dan lu masih kecil, lu masih SD. Ya, lu belum gede, tapi lu udah hikikomori. Gimana pertama kali lu mesti ngobrol sama orang. Dan orang itu adalah orang yang selama ini lu idolakan. Itu gue kalau disuruh ngedirect, gue aja bingung. Gimana ya? Pecat aja gue dah. Ngerti gue. Dan director dan aktornya itu malah ketemu. Ini yang pas. Ini dia yang kita cari. Ini dia yang akan terdengar indah di penonton gila itu, pengisi suara Kiyomoto. Terus gak tau ya, ini karena gue udah terlalu terhipnotis sama ceritanya dan animenya yang bagus banget. Gue tuh melihat kayak sebelum si Fuji ketemu sama Kiyomoto, background di anime itu tuh gak terlalu bagus. Kayak ya udah gitu. Kayak oke, tapi ya udah. Tapi semenjak dia ketemu dan berpapasan dan berinteraksi dengan Kiyomoto, background di sekitar dia tuh langsung detail, berwarna, cahayanya indah, kompleksitasnya wah. Apa gue yang terlalu lebay ya menginterpretasikannya ya? Udah terhipnotis gue sama anime ini ya. Menurut kalian bener gak? Gue komen di bawah. Dan ketika mereka berpisah, background pun gak kemana-mana gitu. Cuman di dalam kamar. Lu gak punya background. Ajay, keren banget. Lu gak punya background karena background artis lu cabut. Keren banget. Luar biasa banget.
Dan apa ya, transisinya yang ganti suasana tapi orangnya di situ-situ aja, ganti posisi kaki dan lain-lain. Sumpah gue ngebayangin mereka tuh masih SD, duduk dengan posisi seperti itu berhari-hari, bermusim-musim, itu pinggang dan lower back mereka apa kabar ya. Dan cerita yang sungguh luar biasa. Gue bisa 3 jam abis ngobrolin ini men. Apalagi kalau gue dipancing gitu. Misalnya gue live stream nih ya, lu pancing-pancing gue dengan beberapa macam adegan dan lain-lain, gue juga akan bilang oh iya, oh itu dan segala macam men. Tapi intinya saking bagusnya gue sulit lagi untuk apa ya, untuk kalau gue ceritain bagusnya semua jadi kayak apa ya, indah banget sumpah. Ini ceritanya indah, animasinya indah, seiyunya indah, pendireksiannya indah, dan selesai dengan indah. Asik banget sumpah, seru banget. Dan gue suka banget, ini tanda tangan Fujimoto ya. Gue gak tahu ini lebay atau gimana, tapi menurut gue ya, Fujimoto ini punya tanda tangan atau ciri khas lah, tanda tangan gue biasa bilangnya, di karya-karyanya, yaitu adalah absurd. Yang tiba-tiba ada satu aja adegan yang tiba-tiba keluar dari tema absurd gitu. Yang itu yang tiba-tiba diselamatin, tahu-tahu ada karate gitu. Absurditasnya itu loh, yang kayak lu tadinya lagi sedihnya ya, lu lagi sedih terus tiba-tiba dibikin kayak gitu sama dia gitu loh. Tapi kita nggak yang kayak merusak momen gitu, kayak rusak woy momen gara-gara. Tapi kita tahu ini message gak tiba-tiba hadir gitu, karena kita tahu sebelumnya dia udah latihan karate sama kakaknya, so it's all makes sense. Tapi yang satu berhenti ngegambar, yang satu terusin ngegambar. My God, orang bisa sejenius ini. Tensei banget anjir ngebuat cerita gitu. Kenapa pas di Chainsaw Man lu gak lanjutin setelah arc Makima, Pak Fujimoto? Anda pas arc yang sekarang nih, yang Femin nih, kenapa? Kuping hilang? Ya gak tau lah, kan gak semuanya bisa selalu sebagus itu. Ada up and down set. Tapi gue masih bilang one shot terbaik tetap ini ya. Cuman karena di animein ya, look back, karena di animein, ini mungkin magnum opus. Sumpah ini Fujimoto, dia dia harusnya bahagia banget sih ngeliat ini. Dia bakal nangis dan bakal teriak gitu ya, kayak si 2 anak kecil ini waktu mereka tahu bahwa mereka memenangkan kompetisi Shonen Jump untuk jadi mangaka baru. Luar biasa, gila, keren banget anjir. Nih gue mau nangis lagi nih gara-gara ceritain ini semua, gila men. Gue udah rekaman berapa lama nih, si Raymond ngamuk nih, gue ngedit lama-lama. Fun fact, lu tau gak kalau ini tentang apa gitu? Kayak orang-orang bilang, oh ini tentang ya bagaimana 2 perempuan berusaha untuk jadi mangaka. Enggak men, ini tentang Fujimoto kalau lu gak tahu. Nama ceweknya aja itu Fujino sama Kiyomoto. Fujimoto. Ini tentang dia. Ini adalah interpretasi dia terhadap perjalanan karir dia sebagai mangaka mungkin. Bagaimana mungkin dia sempat berhenti mau jadi mangaka. Bagaimana dia sempat mungkin punya saingan. Atau mungkin itu adalah masa lalunya yang menghantuinya. Karena dulu dia bisa gambar bagus, sekarang dia udah gak gambar bagus. Bukan gambar bagus, mungkin kualitasnya berkurang, semangat dia, sehingga dia pengen look back. Anjir, gila, poetik banget. Wow. Kaca sini. Apalagi yang belum gue omongin ya, gue bener-bener sangat-sangat senang. Gue kalau diajakin nonton ini lagi, ayo nonton lagi. Dan terima kasih ya teman-teman yang di bioskop. Kita semua kayaknya wibu yang emang pengen nonton ini. Jadi nggak ada yang bacot, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nanya itu apa, itu siapa gitu. Atau yang cuman buat FOMO atau gimana. Kita bener-bener tertib nontonnya. Cuman sayang ya, kayaknya kita dapat studio yang jelek ya kalau yang sempat nonton bareng gue. Karena suara Deadpool di studio sebelah masuk bocor parah. Untung ini film bagus. Nggak tahu itu salah siapa tuh kalau kayak gitu tuh. Kok bisa studio 11 suaranya bocor parah, gak ngerti gue. Thank you Fujimoto, thank you Kiyokata, thank you Yumi Kawai, thank you Mizuki, dan seluruh tim. Tadi kayak ada nama-nama orang Indonesia juga deh, apa gue salah lihat tuh ya di kredit. Kita semua nontonin sampai habis, padahal kredit udah kelar gitu. Kayak kita udah tahu nggak bakal ada end credit, tapi kita bahkan masih duduk di situ men, para penonton di situ, dan nikmatin end creditnya gitu. End creditnya cuman gitu doang lagi, tapi why we enjoy it? Because it's a beautiful movie. Udah lama gue nggak dapet yang kayak gini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana yang udah nonton atau yang belum nonton? Ngapain lu belum nonton kena ginian? Kena spoiler lu mampus lu. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua apa, Chan? Untuk kita semua apa? Stick in and sound.